Banyak sekali trader yang takut sama yang namanya swap. Dan ketika mereka akan membuka akun di sebuah broker, salah satu yang paling banyak ditanyakan oleh trader ini adalah bagaimana swapnya. Tentang swap ini memang sangat penting ya teman-teman, karena bagi trader yang tidak paham apa itu swap dan tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, maka mereka itu biasanya mereka akan merasa dirampok ya. Misalkan begini, mereka itu trading sebenarnya mereka cuma loss $100, akan tetapi pada equity atau balance mereka ternyata kerugian mereka tuh lebih dari $100. Ini apa-apaan, gua dirampok nih. Akan tetapi bagi trader yang benar-benar paham dan bisa menggunakan swap ini untuk kepentingan mereka, mereka itu bisa berlaku sebaliknya ya teman-teman. Jadi profit yang awalnya itu hanya profit $100, karena bisa menggunakan swap dengan baik, profitnya jadi lebih dari $100. Karena itu saya memberi judul video saya kali ini adalah apa itu swap dan bagaimana cara menggunakannya untuk mencari cuan lebih di market. Kita mulai dengan definisinya dulu ya teman-teman. Kita ambil dari websitenya Forex IMF ya. Kita melihat di sini swap atau overnight interest adalah suatu biaya yang dikenakan kepada trader atas posisi yang masih terbuka di pasar yang mengalami overnight atau nginep ya teman-teman. Contohnya jika Anda membuka posisi buy di pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat dan Anda belum menutup posisinya hingga pukul 03.30 waktu Indonesia Barat di esok hari, maka Anda akan dikenakan biaya swap. Sekarang kita masuk ke basis penghitungan swap ya teman-teman. Jadi swap itu adalah selisih suku bunga per forex yang kita tradingkan ya. Jadi misalkan kita trading nih GBP JPY, maka kita harus tahu dulu berapa suku bunga benchmarknya antara GBP dengan JPY ya teman-teman. Misalkan nih saat ini GBP itu suku bunganya itu adalah 5.25 ya, sedangkan untuk JPY itu minus 0,1 ya teman-teman. Oleh karena itu ketika kita buy GBP JPY di mana GBP ini bunganya lebih gede ya teman-teman, maka kita itu akan mendapatkan swap positif ya. Jadi kalau Anda trading GBP JPY dan Anda nginep, Anda roll over ya teman-teman, Anda justru akan mendapatkan duit ya, Anda akan mendapatkan swap positif ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir juga ya, waduh swapnya ada swap begini, ada swap begitu, nanti gua tambah bangkrut ya kan. Kalau ternyata swapnya itu positif, maka kita sebagai trader itu akan dapat duit ya. Ini nanti strateginya saya akan jelaskan di belakang ya teman-teman. Kemudian sebaliknya akan tetapi kalau kita sell GBP JPY itu kita akan mendapatkan swap negatif. Kenapa? Karena JPY ini bunganya lebih kecil dibandingkan dengan GBP atau pound sterling ya. Teman-teman seperti itu. Kemudian nilai swap ini berbeda untuk setiap broker ya. Jadi setiap broker itu tidak sama ya teman-teman. Bahkan ada dan banyak broker-broker itu mereka nggak ada swap positifnya. Jadi baik swap buy ataupun sell, mereka ini sama-sama negatifnya ya teman-teman. Banyak broker yang seperti itu ya. Kemudian kenapa hal itu bisa terjadi? Karena market ini kan pada dasarnya dia adalah sebuah market yang unregulated ya teman-teman. Jadi dia tidak ada bursa yang tersentralisasi seperti saham. Jadi masing-masing market maker itu dia berhak menentukan harganya, termasuk seperti misalkan harga spread ya teman-teman. Jadi tiap-tiap liquidity provider, tiap-tiap market maker itu mereka berhak untuk menentukan ini loh swap kita itu segini ya teman-teman, seperti itu. Dan itulah yang menyebabkan nilai swap itu untuk setiap broker itu berbeda. Jadi contohnya misalkan Anda buy GBP JPY di Forex IMF ya per hari ini ya teman-teman, karena yang namanya swap itu dia pasti berbeda-beda ya teman-teman, sepanjang waktu dia akan berbeda-beda. Akan tetapi ketika video ini dibuat, kalau Anda buy GBP JPY di Forex IMF, Anda itu akan mendapatkan swap positif itu senilai sekitar $9,35 per lot per hari. Sekarang kita akan bahas tentang carry trade ya teman-teman, yaitu sebuah teknik trading atau strategi trading
Bagaimana kita sebagai trader itu kita memanfaatkan swap positif tadi untuk menambah pundi-pundi profit kita, ya teman-teman ya. Oke, jadi basically sangat simpel sekali ya teman-teman. Seperti tadi sudah saya katakan, misalkan kita trading di Forex IMF, kita tuh melakukan open posisi buy GBP JPY, maka kita akan mendapat swap positif itu $9,35 per lot per hari ya. Artinya apa? Dalam sebulan kita itu mendapat tambahan dana dari swap ini $280 per bulan dan $3.360 per tahun ya, sekali lagi untuk posisi buy GBP JPY. Kalau Anda posisinya itu sell, otomatis itu akan merugikan Anda ya. Oleh karena itu butuh skill juga bagi kita untuk melakukan carry trade ini. Kita harus tahu bahwa posisinya itu bagus untuk buy ya teman-teman, seperti itu. Nah, katakanlah begini ya teman-teman, katakanlah kita buy di sini nih ya, kita buy di sini ya teman-teman ya. Nah, kita buy di sini kemudian harga naik ke atas, maka profit kita itu akan double, akan ketambahan ya teman-teman. Kita sudah mendapatkan profit itu dari selisih harga beli dan harga jualnya. Ini adalah chart weekly ya teman-teman, karena carry trade itu sebenarnya umumnya itu dilakukan pada jangka yang lumayan panjang supaya swapnya kerasa gitu ya teman-teman ya. Jadi misalkan kita sudah dapat untung nih dari selisih jual dan belinya, kemudian kita juga masih dapat tambahan untung lagi dari swapnya, yaitu swap positif tadi ini ya teman-teman, $280 per bulan atau $3.360 per tahun ya. Katakanlah begini deh, katakanlah kita trading buy GBP JPY ya, ternyata berbulan-bulan harga bolak-balik ya, sehingga posisi kita itu nggak loss, nggak profit juga ya teman-teman. Akan tetapi swap positifnya ini tetap jalan ya. Artinya katakanlah nih dalam 1 tahun ya GBP JPY itu mondar mandir ya di situ-situ aja ya teman-teman, maka yang $3.360 per tahun itu tetap masuk ke akun kita ya teman-teman ya. Demikian juga yang $280 per bulan ini ya teman-teman. Jadi strategi carry trade ini dia punya kelebihan itu, kalau misalkan harganya naik itu cuannya tambah gede. Akan tetapi kalau misalkan harganya itu ranging, dia nggak kemana-mana, maka kita juga bisa tetap mendapat profit dari swap positif ini ya teman-teman. Ini adalah yang namanya carry trade. Terakhir yang juga nggak kalah penting kalau Anda mau melakukan strategi carry trade ya teman-teman, Anda harus benar-benar tanyakan ke broker yang Anda gunakan. Anda harus benar-benar membaca seluruh agreement perjanjiannya ya. Boleh nggak nih gua carry trade di broker lu? Ya teman-teman, itu penting. Karena kenapa? Karena ada juga praktek-praktek yang seringkali disebut dengan balance trading ya teman-teman. Jadi ini trader tuh punya otaknya tuh main gitu ya. Jadi mereka misalkan buy GBP JPY di satu broker gitu ya, mereka sell GBP JPY di broker yang lain. Jadi posisinya mereka ini antar broker itu hedging, akan tetapi mereka mendapatkan cuan yang pasti dari swap ini ya teman-teman. Meskipun cuannya itu nggak banyak karena mereka posisinya hedging ya teman-teman, akan tetapi kan pasti ya, ini seringkali disebut dengan balance trading. Untuk itu kadang broker itu menjadi agak-agak curiga ketika ada trader yang ini posisinya kok lama, dibiarin aja nih ya kan. Oleh karena itu ya Anda harus benar-benar tanya ya teman-teman. Dan untuk kegiatan balance trading ini saya tidak sarankan kalau memang dia beresiko ya. Jadi sekali lagi Anda harus benar-benar tanya ke broker Anda harus benar-benar juga baca agreement-nya dengan lengkap sehingga Anda yakin bahwa Anda bisa melakukan carry trade di sebuah broker yang memang Anda sedang gunakan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman, grup-grup trading, dan juga media-media sosial Anda. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.